Setelah menghubungi pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya, di pihak kerajaan Dimitri, para petinggi yang tergabung dalam aliansi kerajaan Dimitri pun mulai membahas tentang Kekaisaran Kronos yang meminta diskusi tentang penggunaan racun dalam perang mereka. Dan di dalam pertemuan tersebut, Marques Vandenberg selaku komandan garis depan bagian barat, dia berkata kalau Kekaisaran Kronos benar-benar tak tahu diri. Meski sudah melakukan banyak kekejaman dan mengolok-ngolok hukum perang kontinen, malah mereka sekarang berani menggunakan hukum tersebut. Dan di sisi Baron Noel sebagai kepala staf, dia yang mendengar ungkapan dari Marques Vandenberg pun memaklumi apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos, karena bukan lagi rahasia umum. Kalau Kekaisaran Kronos adalah kedaulatan yang sangat semena-mena karena berpikir kalau mereka adalah kekuatan terbesar dari semua wilayah. Lalu di sisi lain, Flora Lawrence yang ikut dalam pertemuan tersebut pun berkata, kalau tanggapan dari pihak Kekaisaran lebih cepat dari apa yang mereka harapkan, dan jika mereka ingin mengulur waktu lebih lama lagi, mereka harus menerima proposal Kekaisaran Kronos untuk bernegosiasi. Dan dengan keputusan yang diambil oleh Marques Vandenberg kalau dia akan bernegosiasi dengan Kekaisaran Kronos, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengutus seseorang yang ahli dalam bidang tersebut, yang dikenal sebagai Rubah Kairo. Setelah beberapa hari kemudian, di pinggiran Kairo, negosiasi antara kedua belah pihak pun akhirnya dilakukan. Dari Kekaisaran Kronos diwakili oleh Duke Bamford, dan di aliansi kerajaan Dimitri diwakili oleh Count Fabius, yang dikenal sebagai si Rubah Kairo. Setelah menyambut Duke Bamford yang akan bernegosiasi dengan dirinya, Duke Bamford pun berkata untuk mengabaikan basa-basi dan langsung ke inti topik yang akan mereka diskusikan. Dengan dia yang pertama berkata, kalau dengan di bawah hukum kontinen, penggunaan racun yang menyebabkan pembantaian itu sangat dilarang. Dan Duke Bamford pun mempertanyakan hal tersebut. Kenapa pihak aliansi kerajaan Dimitri melakukan tindakan itu? Dan Count Fabius, sambil tersenyum dia menjawab pertanyaan dari Duke Bamford. Kalau apa yang dimaksud dari perkataan Duke Bamford dirinya sangat mengerti tentang hal tersebut. Namun hal itu hanya rekomendasi bukan kewajiban. Dengan mengingat betapa bebasnya pasukan Kekaisaran Kronos melintasi batas negara tanpa pemberitahuan, Count Fabius berkata, kalau Duke Bamford tidak akan keberatan atas penggunaan racun yang telah mereka lakukan. Namun, dengan ucapan Count Fabius tersebut, Duke Bamford benar-benar marah dan menyuruh Count Fabius untuk menjaga ucapannya. Kemudian mengingatkan Count Fabius, apakah mereka lupa kenapa benua Salamander melarang penggunaan racun? Dan Count Fabius pun menjawab perkataan tersebut, kalau dia sangat mengingat sejarah yang terkenal itu. Karena saat dahulu kala, sebelum Kronos mendapatkan gelar kekaisaran, saat benua dibagi menjadi kerajaan yang lebih banyak daripada sekarang, dalam perang menjaga wilayah, banyak faksi yang menggunakan racun tinggi. Hasilnya banyak tragedi terjadi dan akhirnya mencapai 30% dari populasi di 3 negara hilang. Dengan tahu apa yang terjadi pada saat dahulu kala, tapi Count Fabius meminta maaf kepada Duke Bamford kalau dia harus mengatakan apa yang mungkin Duke Bamford akan sangat merasa tersinggung, dengan Count Fabius yang berkata, kalau sejarah dari 3 negara yang binasa tersebut, bukankah sudah diambil alih dan diserap menjadi bagian Kekaisaran Kronos? Dengan fakta tersebut, Count Fabius meyakini, kalau Kronos pasti mendapatkan banyak keuntungan dari peristiwa tersebut. Dengan Count Fabius yang terus memojokkan Duke Bamford dengan fakta-fakta yang ia utarakan, dia mencoba menekan kembali Duke Bamford dengan perkataannya yang mengatakan, kalau sejujurnya, dari seluruh negara, Count Fabius berkata kalau dia tak menyangka bahwa Kronos, yang menggunakan black magic, bisa-bisanya memprotes penggunaan racun kepada mereka. Dan jika racun adalah permainan anak kecil, bukankah black magic adalah kekuatan yang bisa mengancam seluruh ras manusia? Di sisi Duke Bamford yang tersinggung dengan ucapan dari Count Fabius, dia pun bertanya kepada Count Fabius,
Apakah dia mempunyai bukti tentang perkataannya tersebut? Dan sambil tersenyum, Count Fabius berkata kalau dia sudah menduga apa yang akan dikatakan oleh Duke Bamford. Meski Duke Bamford sudah tahu kalau kekaisaran menggunakan Shadow untuk percobaan pembunuhan, dan Black Mage untuk menyerang kerajaan Dimitri. Tapi Duke Bamford masih tetap mempertanyakan hal tersebut. Dan Duke Bamford yang mendengar perkataan Count Fabius pun benar-benar tambah marah. Tapi, Count Fabius dengan tenang menghampiri Duke Bamford sambil berkata, kalau jika pihaknya sungguh-sungguh ingin membantai penduduk tanpa pandang bulu. Count Fabius berkata kalau pihaknya akan melepaskan racun tepat di ibu kota Kekaisaran Kronos. Namun karena pihaknya mempunyai prinsipnya sendiri, mereka tidak melakukan hal tersebut dan meminta Duke Bamford mengakhiri negosiasi mereka dan bersikap santai saja. Karena Count Fabius berpikir kalau kedua belah pihak tidak pantas mengatakan tentang hal moralitas. Dengan diakhirinya percakapan mereka, Duke Bamford yang benar-benar emosi terhadap kerajaan Dimitri dan aliansinya, dia berkata kepada Count Fabius, apakah Count Fabius tahu apa alasan dirinya meninggalkan medan perang yang selalu ia ikuti? Karena, Duke Bamford tahu kekuatan asli dari Kekaisaran Kronos. Bahkan tanpa dirinya, Kekaisaran Kronos akan menguasai benua tersebut. Meski Roman Dimitri adalah orang yang sangat hebat, tindakannya sejauh ini benar-benar begitu mengagumkan. Tapi itu saja masihlah belum cukup. Karena, di hadapan Kekaisaran Kronos, semua pencapaian Roman tersebut itu tidak ada artinya sama sekali. Dan sambil memalingkan pandangannya dari Count Fabius, Duke Bamford berkata kepada Count Fabius untuk berjuang sekuat tenaga yang bisa dia dan aliansinya lakukan, agar dia bisa menikmati pertarungan yang mungkin sia-sia bagi pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya tersebut. Di sisi lain, tepatnya di ruangan Kevin yang sedang berbaring dalam memperjuangkan hidup matinya itu, di alam bawah sadarnya, Kevin yang terlihat sedang terduduk merenung pun melihat siluet dirinya yang sedang bertarung melawan Sven. Dengan dia yang mempertanyakan, kenapa dia harus melawan kesatria yang lebih kuat daripada dirinya. Dan ketika Kevin dalam keadaan bimbang dan mempertanyakan siapa dirinya itu, muncullah Roman di hadapannya dan bertanya kepada Kevin, apakah dirinya akan menyerah seperti itu? Apakah Kevin tidak mengingat apa yang dulu Roman katakan kepadanya? Dan Kevin pun menjawab, kalau perkataan tuannya dulu adalah hiduplah untuk tuannya tersebut, dan dengan apa yang terjadi dalam alam bawah sadarnya itu, Kevin pun akhirnya sadar kembali dari komanya, dan bertanya, sudah berapa lama dia tak sadarkan diri. Di hadapan Kevin, Hans yang selalu sedia menjaga dia dan Henderson, dia pun mengucapkan syukur kalau Kevin sudah sadar dari komanya. Dan Kevin yang mencoba bangun dari tempat tidurnya tersebut, dia pun meminta Hans untuk memberitahukan semua hal yang sudah terjadi saat dirinya sedang tak sadarkan diri. Dan setelah menceritakan semua yang terjadi kepada Kevin, Kevin pun langsung bangun dan berlari keluar ruangan tersebut. Dan setelah membuka pintu ruangan tersebut, dia pun dikejutkan, kalau di depannya sudah ada Fernando yang sudah sigap untuk menghalangi Kevin, dan menyuruhnya kembali dan mengistirahatkan tubuhnya itu. Meski dia paham perasaan yang dialami oleh Kevin, tapi Kevin tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kondisinya tersebut dan menyuruhnya untuk memfokuskan terlebih dahulu untuk pemulihannya itu. Kevin yang mendengar perkataan dari Fernando tersebut, dia pun meminta maaf, karena dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Fernando. Karena alasannya untuk tetap hidup adalah untuk bersama tuannya Roman Dimitri. Kemudian, Kevin pun bergerak dan melewati Fernando dan berkata, jika tuannya ada di medan pertempuran, maka dirinya juga harus ada di tempat tersebut, dan sambil melihat Kevin berlari di hadapannya, Fernando sambil menghela nafasnya pun berkata, bagaimana dia bisa menghentikan orang sekeras kepala itu. Kembali ke garis depan bagian barat Kairo. Setelah beberapa waktu berlalu setelah negosiasi dengan pihak Kekaisaran Kronos, salah satu penjaga perbatasan pun membunyikan lonceng tanda penyerangan dari pasukan musuh.
para petinggi yang terlihat di atas benteng sambil melihat pasukan Kekaisaran Kronos. Salah satu dari mereka pun berkata kalau dia mengira racun yang telah digunakan akan bisa mengulur waktu untuk mereka. Tapi tampaknya, pihak Kekaisaran Kronos mengabaikan detoksifikasi dan malah memilih untuk langsung menyerang mereka. Dan Marques Vandenberg, dia yang mengetahui kalau pasukan Kekaisaran Kronos telah dipimpin oleh Duke Bamford, yang dikenal sebagai veteran dalam banyak pertempuran. Marques Vandenberg berpendapat, kalau Duke Bamford pasti memutuskan bahwa memberikan pihak kerajaan Dimitri dan aliansi waktu bukanlah pilihan yang baik. Dan ketika dia sedang mencoba membaca situasi dari peperangan tersebut, dia pun dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tua yang berdiri di depan para prajurit Kekaisaran Kronos dan bertanya-tanya, siapakah pria tua tersebut dan apa yang akan dilakukan oleh pria tua itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.